Drop it. Angka itu kelihatan sudah agak menurun. Industrinya cukup banyak tapi penganggurannya kok untuk RT RW yang cukup berat sebenarnya. Makanya dioptimal di tahun 2021 misalnya jalan masih penggunaan anggaran. Iya itu. betul. Karena kan beliau masih belum ada yang dirugikan. ada. Coba dirugikan ya, mereka berdua ini akur ya. Yang lain kan kita bisa bersilaturahmi. Ada usulan dari pemerintah daerah untuk buat perda sudah apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast bersama saya Mang Pram. Saat ini saya sedang bersama Bang Eka yang akan ngobrol-ngobrol banyak nih tentang Kota Cilegon. Apalagi Bang Eka kayaknya seru nih pembahasan tentang Kota Cilegon. Meskipun kotanya kecil tapi rame banget. Bang Eka gimana kabar nih Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Memperkenalkan diri. Oke. Saya nama Eka Wandoro Dahlan. Posisi di Pemuda Pancasila. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Cilegon sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris Pemuda Pancasila Kota Cilegon. Banyaklah orang yang udah kenal sama Bang Eka ini ya kan. Saya juga kurang tahu kalau mereka kenal. Iya. Apalagi kan Bapak Wali Kota dari Pemuda Pancasila juga. Iya benar. Pak Heldi memang sebagai ketua MPC Kota Cilegon Pemuda Pancasila. Ya saya sebagai sekretarisnya lah. Aktivitas Pemuda Pancasila di Kota Cilegon apa aja nih Bang sekarang Bang? Kita lebih banyak kegiatannya kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan. Jadi yang begitu-begitulah yang kita lakukan. Seperti misalnya pada saat masa pandemi kemarin kita bentuk tim relawan pemakaman jenazah COVID. Jenazah COVID. Kita bentuk tim sebagai relawan untuk membantu masyarakat Kota Cilegon lah. Yang kedua, ya banyak yang kita lakukan ketika misalnya musim penghujan begini kita lakukan fogging di beberapa tempat. Fogging ya? Fogging. Ya, fogging. Ya. Antisipasi penyakit dari nyamuk. Iya. Dan masih banyak lagi lah yang ini, yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Ini kan Bang, Cilegon lagi rame banget. Ya. Apalagi Pak Heldi sebagai ketua dari Pemuda Pancasila menjabat sebagai wali kota, banyak nih kinerja selama 1 tahun yang sudah menyoroti. Nah menurut abang sendiri gimana nih? Menurut saya kinerjanya Pak Heldi dan Pak Sanuji di masa 1 tahun ini sudah banyak sih kalau menurut saya sih yang sudah dilakukan, karena beliau ini Heldi Sanuji ini pengen Cilegon ada perubahan. Ya. Kalau ada perubahan itu berarti kan dia lakukan sesuatu yang memang selama ini tidak berubah. Jadi contoh misalnya dalam jangka waktu 1 tahun, sebelum 1 tahun lah ya. Itu pendidikan, dari sisi pendidikan beliau sudah bisa membangun 4 sekolah SMP yang baru negeri. Ya. Ini kan yang selamanya nggak ada penambahan sekolah gitu kan, dalam jangka waktu yang cukup singkat lah itu. Kemudian yang saya sering merasakan juga ya, rel kereta ini, pintu kereta ya. Pintu rel kereta yang sering terjadi kecelakaan. Bertahun-tahun memang itu banyak mengakibatkan kecelakaan. Nah sekarang alhamdulillah udah beberapa pintu kereta yang sudah ada palang pintunya. Kemudian sesuai dengan janji beliau terhadap masyarakat Cilegon pada saat beliau mencalonkan ini, salah satunya adalah beasiswa full sarjana. Ya, beasiswa full sarjana kelihatannya itu sudah mulai ini, walaupun memang belum
semuanya kebagian, tapi mungkin maksudnya bertahap kali. Jadi beasiswa udah terrealisasi. Kemudian masih banyak lagi lah yang saya lihat sih ada beberapa perubahan yang cukup signifikan lah di Cilegon ini. Mungkin gitu. Perubahan yang lebih baik lah. Iya, pasti perubahan yang lebih baik. Masa perubahan yang lebih jelek kan. Nah, peran pemuda Pancasila sendiri Bang untuk mengawal program-program wali kota nih seperti apa gitu? Jadi gini, kita di Pemuda Pancasila ini karena beliau dari awal kami dukung, kami mensupport supaya beliau ini kami sedekahkan kepada masyarakat Cilegon karena beliau ini sebagai kader terbaik gitu ya. Nah, kita pada saat beliau menjadi wali kota, kami Pemuda Pancasila tetap mengawal beliau karena agar perubahan yang beliau inginkan ini bisa terrealisasi untuk masyarakat Kota Cilegon. Beliau ini hanya simbol saja, simbol apa sih namanya, personal yang kita hibahkan kepada masyarakat Cilegon karena menurut kita beliau sangat pantas untuk memimpin Kota Cilegon. Jadi Pemuda Pancasila pasti akan mengawal selalu beliau berdua agar bisa tercapai semua yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Iya. Jadi tetap pengawalan dan mensukseskan semua program-program yang telah diluncurkan oleh wali kota. Iya. Betul. Mantap nih. Terus Bang, kalau di masyarakat sendiri, Pemuda Pancasila itu ada kontribusi lain nggak? Kan salah satu ya persoalan di masyarakat itu kan pengangguran. Oh ya. Jadi gini, di Pemuda Pancasila ini kan kita selalu berpegang teguh untuk mengawal nilai-nilai Pancasila. Prinsipnya itu. Siapapun dia, termasuk Pak Heldi, ketika memimpin Cilegon ini kita juga menilai, mengukur dari nilai-nilai Pancasila ini. Nah, terkait sama pengangguran yang sekarang ini menjadi isu yang cukup ini ya, rame gitu ya. Kita tetap akan membantu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Kota Cilegon juga dalam rangka pengentasan pengangguran. Kemarin beliau telah meluncurkan aplikasi ojek pangkalan, Opang Cilegon. Nah, itu menurut kita itu salah satu solusi untuk mengentaskan solusi untuk mengurangi pengangguran. Selain itu juga kami ada beberapa yang mendorong kepada wali kota agar pengangguran yang dimaksud ini adalah untuk masyarakat Cilegon ya. Jadi ada beberapa masukan-masukan lah yang kita memberikan kepada Pak Heldi dan Pak Sanuji untuk bisa sebagai solusi mengentaskan pengangguran yang ada di Cilegon. Kabarnya kemarin berhasil turun ya? Kemarin kan ada uji publik atau apa itu yang di Gedung Dewan? Oh iya. Turun. Iya, jadi dari angka itu kelihatan sudah agak menurun angka pengangguran kita karena memang menjadi sesuatu yang ironis juga ketika Cilegon ini boleh dibilang wilayahnya kecil ya, industrinya cukup banyak tapi penganggurannya kok cukup tinggi kan, jadi menjadi satu perhatian memang. Dan ini pun yang menjadi motivasi kuat kita mendorong. Waktu itu Pak Heldi mengatakan gitu, agak aneh juga kita nih. Iya. Di Cilegon, kota kecil, penduduk kecil, kemudian industrinya cukup banyak, tapi penganggurannya banyak. Ini ada apa nih sebenarnya? Kalau di daerah lain, di kabupaten lain di Banten, itu bukan kota industri, pabrik nggak ada, tapi kok angka penganggurannya cukup kecil. Ini kenapa nih? Gitu. Jadi inilah yang angka pengangguran yang kemarin yang cukup tinggi nih, ini yang harus diselesaikan oleh Pak Heldi.
Ya. Alhamdulillah dari waktu ke waktu kan kita udah lihat ada penurunan gitu ya. Kemarin kalau nggak salah turun menjadi 10% apa berapa itu ya, saya lupa gitu. Seberapa Has? Saya juga lupa ini. Kemarin tuh awalnya 12 berapa gitu, 12,6 apa berapa gitu, turun jadi 10 berapa gitu kan, berarti agak ada prestasi lah, ada angka penurunan. Iya gitu. Ya, pengangguran udah turun, belum lagi kan banyak program-program yang sudah diluncurkan. Iya. Masuk RT RW aja diperhatikan. Honor RT RW dalam jangka waktu cepat ya, kalau menurut saya itu bisa berubah tuh luar biasa gitu. Dan memang selama ini kan tidak diperhatikan. Dianggap RT dan RW ini cuman ya nggak terlalu penting. Kita ngelihat Pak Heldi melihat RT RW ini ada tugas untuk RT RW yang cukup berat sebenarnya. Makanya dinaikkan honornya supaya bekerjanya bisa lebih maksimal sebagai RT maupun RW. Dan ini sudah terrealisasi. Sekian tahun ini nggak ada perubahan. Sekarang ada perubahan. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang menurut saya banyak yang sudah berubah gitu loh. Iya. Yang mungkin yang masih belum bisa dilakukan sama Pak Heldi di tahun 2021 misalnya, jalan masih banyak yang rusak kan. Itu di tahun 2022 ini kelihatannya akan menjadi satu perhatian jalan-jalan. Karena butuh anggaran juga yang harus disiapkan dari sebelumnya kan? Iya. Penggunaan anggaran. Iya itu. Betul. Jadi memang tergantung dari perencanaan anggarannya ya. Mestinya dari setiap tahun tuh pemerintah tuh udah bisa lihat jalan harus diperbaiki gitu. Karena begini, saya kaitan sama jalan ini agak aneh kalau di Cilegon, agak aneh. Jadi kalau misalnya saya masuk Cilegon melalui Mancak ya, Mancak maupun dari Anyer ya, itu Mancak itu kan ujungnya kabupaten ya, boleh dibilang agak pelosok lah. Pelosoknya Kabupaten Serang. Tapi jalannya bagus. Saya bisa tahu, ini udah masuk di Cilegon karena apa? Oh ini jalannya udah rusak, berarti udah masuk Cilegon, kan lucu gitu loh. Jadi kita berharap Pak Heldi ke depan juga bisa memperhatikan masalah sarana dan prasarana yang ada ini, khususnya jalan ya, di mana-mana rusak. Kemudian baru hujan sebentar kan ya, banjir. Ini sebenarnya apa sih masalahnya apa gitu loh? Kalau kita lihat jalan-jalan, ada jalan-jalan yang udah bagus, yang dibeton, cuman di pinggirnya tuh nggak ada saluran air gitu loh. Kan logikanya pasti banjir lah kalau dibuat jalan seperti gitu. Akhirnya warga yang kena banjir kan. Nah ini perencanaan pembangunan juga harus menjadi satu perhatian juga untuk Pak Heldi yang merencanakan ini, jangan sampai asal ngebangun gitu loh. Mungkin gitu. Kalau menurut Bang Eka, capaian 1 tahun ini sudah ada kemajuan lah, perubahan. Iya. Saya sih melihatnya sebelum 1 tahun ya. Sekarang bulan Januari, bulan depan ya, 1 tahun. 1 bulan lagi lah. 1 bulan lagi. Sudah banyak yang sedikit berubah lah, karena kan beliau masih merangkak ini kan gitu. Belum berarti semuanya harus terrealisasi di tahun ini kan. Ada yang harus diberes-beresin dulu gitu. Tahun ini masih menggunakan kebijakan atau perencanaan dari tahun lalu kan, artinya dari kepemimpinan tahun lalu. Iya. Tahun sebelumnya, maaf. Betul. Jadi kalau misalnya di tahun 2021 misalnya, itu kan anggarannya diketuknya tahun 2020 akhir. Nah sekarang di tahun 2022 ini ya itu anggarannya sudah diketuk dan ditangan sama berdua kan sama legislatif juga ya. Salah satunya perbaikan fasilitas itu Bang. Fasilitas jalan ya. Jalan. Karena kan yang paling rame di sosial media itu kan jalan apa sih
Ciwaduk ya? Jalan Ciwaduk? Iya, Jalan Ciwaduk. Jalan Ciwaduk malah di jalan apa namanya, Panggung Rawi ya. Panggung Rawi, jalan baru. Nah, itu mungkin harus juga bisa jadi perhatiannya Pak Heldi untuk segera dibangun di tahun 2022. Iya. Karena ini kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat tiap hari menggunakan itu. Jadi kalau misalnya di zamannya Pak Heldi juga nggak bisa ngebangun itu kan ada apa ini gitu kan? Bang, kalau menurut Bang Eka kan ada perubahan di pemerintahan Pak Heldi dan Pak Sanuji ini. Tapi kenapa kok ramai banget interpelasi di Dewan? Kan sekarang kan kayaknya untuk minggu-minggu ini di media tuh itu lagi beritanya yang santer gitu. Nah, ini tanggapan Bang Eka gimana nih? Iya, jadi gini. Sebenarnya saya nggak mengerti ya. Saya bukan anggota dewan gitu ya. Saya nggak mengerti kenapa ada rencana seperti gitu. Tapi setahu saya memang interpelasi ini kan memang benar haknya anggota dewan, benar. Terhadap meminta tanggapan kepada pemerintah eksekutif terhadap hal-hal yang kira-kira yang menjadi kebijakannya, yang dikeluarkan kebijakannya, yang kira-kira mempunyai dampak yang luas, yang merugikan masyarakat. Itu boleh, nggak ada masalah, ditanyakan kepada pemerintah. Tetapi kalau misalnya masyarakat juga nggak ada masalah, ya kan? Belum dirugikan. Belum ada yang dirugikan. Coba dirugikan apanya masyarakat ini? Ya kan? Belum ada. Apakah yang dimaksud itu KCS itu masyarakat rugi? Kan nggak juga. Masalah KCS ini kan janji Pak Heldi selama periodenya. Ya sekarang kan masih belum 1 tahun. Sabar dulu gitu loh. Tapi kan sudah ada juga yang terrealisasi. Sekarang masalahnya apa dulu kalau interpelasi ini? Kalau memang itu demi untuk masyarakat, pasti kita mendorong. Tapi kalau untuk ada kepentingan yang lain, tanda kutip yang lain, ya kita pasti menolak gitu. Masyarakat nggak ada masalah kok. Tiba-tiba diusulkan itu, ini maksudnya apa gitu? Berarti menurut Bang Eka ini ada kemungkinan ada kepentingan pihak lain nih ya, dalam momentum ini. Kalau saya ngelihatnya sih seperti gitu ya. Jadi kepentingan pihak lain ini yang dimaksud adalah bukan kepentingan masyarakat. Politik lagi. Ya mungkin bisa dibilang begitu. Kalau boleh saya saran, udahlah persoalan politik tuh nanti aja dulu, ya kan? Nunggu 2024 lagi. Masih lama kok gitu. Kita konsentrasi dulu pembangunan untuk masyarakat, eksekutif sama legislatif akur gitu kan, sama-sama semuanya. Udah nggak usah bicara masalah politik dulu, bawa-bawa kepentingan politik nanti. Masyarakat dulu yang harus dilihat. Dan sebagai anggota dewan kan bukan berarti nggak ada yang ngawasin anggota dewan. Masyarakat juga punya hak untuk mengawasi anggota dewan kan gitu. Jadi kita atas nama saya dari Pemuda Pancasila, anggota saya ada 9.500, saya bisa mengatakan kami menolak. Itu apa itu interpelasi? Kalau objeknya jelas sih nggak ada masalah. Ya kalau misalnya butuh komunikasi, tinggal bikin surat yang biasa untuk ngopi-ngopi bareng. Nah, emang masalahnya di mana gitu loh? Ngobrol bareng sambil gitu. Sambil ngopi bareng kan nggak ada masalah. Ya kan? Iya. Jadi kira-kira gitu. Ini belum ada dampak yang besar untuk masyarakat itu dirugikan, kok tiba-tiba interpelasi. Jadi kita hanya ini aja menduga-duga saja. Mudah-mudahan itu tidak benar. Kita sih sangat berharap sebagai anggota Dewan, DPRD Kota Cilegon sama pemerintah Kota Cilegon akur. Udah berhenti dulu lihat itu yang tadi yang saya sampaikan. Masyarakat sedang menunggu. Masyarakat sedang menunggu ini supaya banyak yang bisa direalisasikan. Kan janji-janji Pak Heldi juga banyak yang bagus gitu kan.
untuk masyarakat, bukan untuk Pak Heldi kok. Janji Pak Heldi itu kan gitu, bukan untuk kelompoknya janji Pak Heldi itu, tapi untuk masyarakat Kota Cilegon gitu. Iya, untuk Kota Cilegon kembali lagi. Iya. Tinggal ini menyamakan persepsi antara dewan, pihak legislatif sama eksekutif. Selesai sebenarnya kalau misalnya mereka berdua ini akur, ya kan, benar-benar amanah sebagai wakil rakyat untuk kembali juga untuk ke rakyat gitu, kan lebih enak gitu loh. Kalau misalnya salah nggak apa-apa, misalnya ternyata sudah dianggarkan gitu sesuatu ini nggak dilaksanakan, ya kan, tapi ini kan kembali ada forumnya nanti, bukan dengan interpelasi ini. Interpelasi ini kan syaratnya banyak juga gitu loh. Iya. Jadi bukan hak terus kemudian bisa langsung digunakan, nggak ada syarat-syaratnya gitu. Saat ini tahapannya menurut Bang Eka udah sesuai atau enggak yang dilakukan sama anggota dewan nih? Saya nggak terlalu paham apa yang menjadi agenda dewan ini. Dengar-dengar besok ada apa gitu, saya juga kurang tahu. Tapi saya bicara secara normatif aja. Ya. Bahwa tahapannya memang ada yang mengusulkan, ya kan, minimal itu 7 anggota dewan dan minimal lebih dari 2 fraksi, ya kan. Yang mengusulkan ini nanti diparipurnakan internal dulu, ditanya maksudnya apa usulan itu. Jadi secara internal dulu. Setelah itu kalau misalnya udah selesai semua sampai di pimpinan, baru dipanggil wali kotanya segala macam. Panggil wali kota. Iya gitu. Jadi ada mekanismenya. Pengusul itu harus ditanya dulu apa maksud dan tujuannya, usulannya apa gitu. Nah, saya nggak tahu yang udah diagendakan sama dewan ini apa, belum tahu saya. Oh, belum tahu ya. Tapi kalau seandainya benar-benar terjadi, ada respon nggak sih dari Pemuda Pancasila atau ya yang jelas gitu? Yang jelas kalau memang ini dilaksanakan sesuai dengan aturan, kita dukung. Tapi kalau ini tidak dilakukan dengan aturan, ya kan, ini yang pasti kita tolak keras. Ya. Contohnya misalnya begini, aturan ini kan banyak, termasuk yang tadi kita bilang memenuhi syarat atau tidak kriteria untuk dilakukan interpelasi, ya kan? Kalau misalnya tidak memenuhi syarat dipaksakan, ya kita tolak lah, kan gitu. Ya. Dan interpelasi ini memang benar, sekali lagi hak anggota dewan, kita nggak mencabut haknya kok. Masyarakat cuma menonton aja anggota dewan ini menggunakan haknya dengan benar atau enggak. Ya kan? Tapi kan persepsi masyarakat sebagai penonton ya, yang nggak tahu mengenai kinerja dewan seperti apa, eksekutif seperti apa, dengan konflik, saya boleh mengatakan ini konflik atau apa nih? Ya, ada ketidaksepahaman lah. Ada ketidaksepahaman ini, akhirnya kan masyarakat dibikin bingung. Iya, benar. Jadi akibat yang seperti begini, yang rugi adalah masyarakat sebenarnya. Itu harus dipikirkan juga oleh anggota dewan. Beliau-beliau ini kan wakil rakyat. Apa yang dilakukan ini berdampak kepada rakyat. Iya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kondisi real yang terjadi untuk masyarakat, ya pasti masyarakat akan menolak juga gitu loh. Dia boleh menolak, dia boleh menolak atau dia boleh menyetujui interpelasi, tapi masyarakat juga kan lihat. Masyarakat sekarang di Cilegon ini sedikit ya, tapi banyak yang udah cerdas. Cuman 400 ribuan ya? Iya, jadi jangan dianggap masyarakat itu terlalu nggak paham juga gitu loh. Hanya berapa persen yang nggak paham, tapi sebagian besar nih Cilegon kan kota luar biasa. Jadi jangan dianggap masyarakat tuh nggak paham apa yang mereka lakukan gitu loh. Mungkin gitu. Tapi kalau saya sih interpelasi sebenarnya ada sisi baiknya juga sih. Artinya kan biar nih eksekutif sama legislatif ngobrol, komunikasi lebih erat, lebih harmonis gitu. Iya, sebenarnya begini.
kan ada beberapa cara juga. Kalau emang tujuannya adalah berkomunikasi, ya kan? Emang nggak ada cara lain, ya kan? Cara lain kan kita bisa bersilaturahmi. Nah itu manfaatnya Iya kan? silaturahmi. Tapi kan tidak mesti harus pakai interpelasi. Kalau interpelasi ini kan memang udah prosedur normal lah, yang formal maksud saya berkomunikasi dengan prosedur formal kan kayaknya kurang begitu bagus. Sekarang nih yang nggak mau berkomunikasi siapa, kita juga bingung. Apakah eksekutif yang tidak mau berkomunikasi sama legislatif, atau legislatif yang tidak mau berkomunikasi sama eksekutif? Kita kan nggak tahu juga ya. Iya, kita bingung nih. Udah Cilegon ini kita lagi nunggu adanya perubahan yang lebih besar lagi. Tapi di media sosial Pak Wali sama Ketua Dewan sering main bola bareng. Nah itu berarti kan ada komunikasi atau pertemuan dong? Iya, seharusnya kan nggak ada masalah. Iya kan. Nah kita sih berharap begini. Yang tadi saya sampaikan bahwa interpelasi ini nggak ada masalah kalau sesuai dengan aturannya. Tidak boleh ada yang memboncengi, tanda kutip. Kalau ada yang memboncengi dengan kepentingan-kepentingan yang lain, yang masih berbau-bau juga politik, udah hentikan aja itu yang seperti begitu kalau menurut saya ya. Nah itu siapakah yang membonceng? Nah kalau siapakah yang membonceng, ya kita nggak bisa mengatakan siapakah yang membonceng. Tapi kelihatannya sih ada. Rada-radanya perasaan saya, hanya perasaan. Apakah memang tuh cuman perasaan saya atau masih dugaan lah? Atau ya masih dugaan lah. Seperti gitulah. Dugaan mah ada. Tapi ya kita nggak tahu ini kenapa ini ya tiba-tiba interpelasi. Ya kan? Masalah apa dulu di interpelasi gitu? Ya kan? Dikasih tahu sama masyarakat biar kalau memang itu bagus pasti masyarakat mendukung. Ini karena mungkin kita masyarakat juga kurang informasi. Ini interpelasi dalam hal apa? Kasih tahu dong sama masyarakat biar kami juga kalau memang benar kita dukung. Tapi kalau misalnya mengenai apa masyarakat juga nggak tahu, masih meraba-raba, ya kan? Jadi kan wajar masyarakat bertanya maksudnya apa ini, kan gitu. Apalagi masyarakat kan hanya menikmati informasi, mendapatkan informasi itu dari sosial media. Betul. Dari berita-berita. Betul. Jadi banyak yang tidak tersosialisasi dengan baik. Apa maksud dan tujuannya itu? Kalau memang niatnya adalah untuk masyarakat, lemparkan, minta pendapat masyarakat dulu. Uji publik. Iya, uji publik dulu. Kira-kira pantas nggak lembaga kami ini menggunakan hak kami untuk interpelasi? Itu boleh, diskusi publik dulu lah. Kalau emang mau. Atau polling lah, polling online. Atau polling lah. Iya. Kalau memang semua masyarakat memang menyetujui itu, ya nggak ada masalah gitu loh. Silakan gunakan haknya. Kan demi kepentingan masyarakat. Tapi kalau misalnya tentang apa masyarakat sampai sekarang belum tahu, ternyata jadwalnya udah ada segala macam. Apa maksudnya nih? Jangan ada udang dibalik peyek lah. Enak gitu mah. Tapi kalau itu kan wali kota juga kan ini ya, anggota dewan memiliki hak interpelasi ke wali kota. Kalau masyarakat boleh nggak sih ada hak yang sama kepada anggota dewan? Oh, nggak kan ada. Anggota dewan juga kan kita yang milih. Jadi gini, masyarakat itu berhak juga loh untuk menilai anggota dewan. Nah itu maksud saya, Bang. Walaupun tidak secara formal, nggak ada. Artinya apa? Dia kan harus sadar bahwa mereka ini wakil rakyat. Rakyat berhak menilai dong. Iya kan? Berhak menilai. Dia udah buat apa ini untuk masyarakat gitu kan. Kalau memang selama ini nggak ada gitu loh.
Tapi ketika bicara politik kenceng banget, waduh ini apa maksudnya nih? Gitu. Selama ini yang dituntut pihak eksekutif terus. Iya, ditanya pemerintahan Heli Sanuli udah bisa lakukan apa? Sekarang kita balik nanya, emang udah ciptakan inisiatif apa? DPRD udah membuat perda berapa? Nah itu. Ya kan, inisiatifnya ada nggak? Kan? Kemudian usulan-usulan dari pemerintah daerah untuk buat perda sudah apa belum? Kita belum tahu. Karena masih banyak perda-perda juga yang harus direvisi untuk kepentingan masyarakat Cilegon. Siap. Iya kan gitu. Masih banyak yang harus dipikirkan sebenarnya. Jadi masih yang ini belum terselesaikan, tapi bicaranya ngoreksi orang terus gitu. Eksekutif dikoreksi mulu. Apa sih maksudnya? Nggak ngerti gitu. Nah, Bang Eka, sebelum ini berakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat sahabat Willip Online nih dengan situasi politik yang makin hari makin panas, Iya. interpelasi segala macam. Ya harapannya tentu saja di tengah apa ya politik yang memanas, tapi di masyarakat tetap adem. Itu kan yang harus Iya. kita jaga. Iya. Mungkin ada pesan-pesan buat sahabat Willip Iya. Online. Untuk semua sahabat Willip Online, ya sebagai masukan saja, apa namanya, walaupun kondisi politik yang kira-kira agak memanas akhir-akhir ini, kita sih berharap masyarakat juga tenang saja gitu. Kita yakin bahwa anggota dewan juga masih memikirkan masyarakat. Iya. Kita yakin juga bahwa eksekutif pemerintah Heli Sanuli juga memikirkan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, kita nonton aja mereka nih lagi bermain apa gitu. Nah, lagi bermain skenario apa, kita nonton. Ketika kita melihat mereka ini apa namanya banyak sandiwaranya, ya kan masyarakat nanti bisa menilai nanti kira-kira nanti dipilih lagi apa enggak gitu loh. Kan Kan itu gitu ya. reputasi anggota dewan juga dipertaruhkan ya. Iya, di sini reputasi anggota dewan juga dipertaruhkan. Besok-besok mungkin orang jadi males milih juga, percuma gitu loh. Oh gitu. Baik. Mungkin gitu. Makasih nih Bang Ega Terima kasih atas sama-sama. kesempatan Terima kasih ngobrol-ngobrol sama-sama, Mas pada Pram, sore kali ini di Spirit Cafe. Kapan-kapan ngopi-ngopi lagi lah di sini. Siap. Terima kasih. Makasih ya. Ya. Sahabat Willip Online, demikian podcast pada hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.